Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada doa pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini kami mengambil tema hidup sebagai hamba, dengan bacaan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 11 dan 12. Namun sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa, kami rindu akan firman-Mu. Untuk itu, berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, agar kami mengerti setiap kebenaran dari firman-Mu itu. Lalu, kami mampu hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu itu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakanlah Allah pada hari Ia melawat mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara kontekstual, sebenarnya saat itu melalui suratnya yang pertama ini, Petrus ingin memberikan nasihat kepada para jemaatnya, di mana jemaatnya waktu itu sedang berada dalam pengabaran Injil di berbagai wilayah. Jadi waktu itu di mana mereka sebagai pendatang atau perantau di tempat atau di wilayah orang lain yang bukan wilayah orang Yahudi, maka Petrus menasehati mereka agar mereka bertahan dengan iman, teguh dengan iman, dan menjauhkan diri dari kehidupan keinginan daging dan hidup dengan cara yang baik tentunya harusnya, sehingga bila suatu saat nanti mereka ada cemoohan atau fitnah dari mereka sebagai durjana, maka mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan mereka itu yang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Tuhan.
Itu kalau kita artikan bacaan tadi sesuai dengan kontekstualnya pada saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tertulis atau apa yang terdapat dalam surat Petrus itu, kita telaah ke dalam konteks-konteks sekarang, atau kita artikan, kita terjemahkan dalam konteks suasana sekarang. Dan sebagai umat Kristen, tentu kita tahu bahwa kita harus bisa berpikir secara rohani. Jadi marilah kita teropong atau kita artikan keteladanan dari Petrus ini secara rohani dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Jemaat Petrus waktu itu juga tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang, dengan keadaan jemaat Kristen saat ini. Sebagai umat Kristen, umat pilihan Allah, kita hidup di bumi ini adalah sebagai orang-orang asing. Jadi kalau dalam suratnya Petrus dikatakan sebagai mereka, jemaatnya sebagai perantau, sebagai pendatang. Kalau sekarang kita artikan sekarang adalah kita sebagai umat Kristen adalah umat pilihan Allah. Kita yang hidup di bumi ini adalah sebagai orang-orang asing, sebagai pendatang, sebagai perantau. Karena saat ini kita hidup di dalam negeri bukan milik kita. Kita bukan wilayah atau negeri kita sendiri saat ini. Bumi ini adalah bukan negeri kita. Tapi negara, negeri kita dan kewarganegaraan kita adalah warga negara bersama Yesus Kristus. Yesus Kristus di surga. Mengapa demikian? Iya, karena kita adalah pengikut Kristus, umat pilihan Allah, dan sekaligus kita adalah anak-anak Allah itu sendiri. Sehingga kita menjadi warga negaranya Allah, warga negaranya Yesus Kristus. Jadi kita di bumi ini adalah sebagai perantau, sebagai orang pendatang. Karena kita orang asing, karena kita orang pendatang, karena kita orang perantau, maka kita harus bisa hidup menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, di mana keinginan-keinginan daging itu akan berusaha melawan jiwa kita, pasti akan bertentangan dengan jiwa kita. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang tanpa batas. Kita dalam menikmatinya tanpa batas dan pengendalian diri, sehingga akan berakibat pada hal-hal dosa, berakibat pada perbuatan dosa. Kalau kita mengingat ke surat yang lain, yaitu dari surat Paulus dalam jemaatnya kepada jemaat di Galatia, ya, di Galatia, Rasul Paulus mengatakan bahwa keinginan daging adalah
penyembahan terhadap berhala, pencabulan, hawa nafsu, mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Kita manusia memang butuh hal-hal duniawi, akan tetapi jika kebutuhan duniawi itu tidak kita batasi, kita cara menggunakannya tanpa batas, maka akibatnya adalah dosa, dosa, dan dosa. Dengan demikian, dalam ayatnya yang ke-12, Petrus mengajarkan agar kita semua hidup baik. Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya. Sehingga mereka pasti akan menilai kita. Mereka pasti akan melihat kita, bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen. Dan apabila suatu saat nanti orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang akan memfitnah kita, akan menilai kehidupan kita, tentu mereka akan berpikir dan mempertimbangkan tentang rencananya itu. Itu karena kita sudah berperilaku baik, kita sudah melakukan kehidupan kita, mencerminkan kehidupan seorang Kristen, hidup sesuai ajaran Kristus, maka cara hidup kita itu di tengah-tengah masyarakat harusnya kita bisa memberikan contoh, kita bisa mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Allah, anak pilihan Allah yang sudah mencerminkan kehidupan kita Kristen di tengah-tengah masyarakat, sehingga tentu mereka apabila akan memfitnah kita akan berpikir ulang, oh iya ternyata mereka sebagai orang Kristen sudah mampu membawa dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan baik, kepedulian terhadap orang lain sudah baik. Demikian sehingga apabila suatu saat nanti kita sudah sampai pada saatnya semua, maka kita akan bersama-sama dengan Bapak kita untuk kita kembali ke negeri kita sendiri, kembali ke negara kita sendiri. Kita bukan lagi pendatang, kita bukan lagi perantau, tapi kita adalah sebagai warga negara kerajaan Allah sendiri yang ada di surga. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.